Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahus sifatul ula wal asmaul husna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhu al-mustafa wa safiyuhu al-mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ke-12 dari kajian kita membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari uraian Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala di dalam Alfiyah As-Sirah Nabawiyah yang beliau beri judul Nadmu Ad-Durarus Saniyah fi Siyariz Zakiyah. Baik. Kita masih di dalam pembahasan penyebutan fase Medina. Dan di sini penulis rahimahullahu taala punya metode yang sangat menarik sekali di dalam menjelaskan pembahasan sirah ini. Ya. Beliau melingkup kebanyakan pembahasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam memaparkannya beliau memakai metode yang kalau disebut di dalam sastra Arab dengan nama al-laf wan nashr. Digulung kemudian dihamparkan. Artinya dia sebut dulu kejadian global yang terjadi di kota Madinah di tahun pertama ini, tahun kedua ini, ketiga, keempat, kelima, sampai awal tahun ke-11. Iya, yang di situ wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau masuk di dalam rincian. Beliau merinci, pertama beliau terangkan dulu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tentunya terkait dengan Nabi secara umum. Tapi beliau jelaskan banyak hal yang sangat penting sekali dari pembahasan sirah. Seperti beliau terangkan tentang mukjizat beliau, kekhususan beliau, penyebutan haji dan umroh beliau, jumlah peperangan besar yang beliau lakukan, pasukan-pasukan kecil yang beliau utus, ya, terkait dengan utusan ke raja-raja, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang sangat mendetail di dalam hal tersebut. Dan ini uslub dalam sastra bahasa dipakai di dalam Al-Quran. Namanya al-laf wan nashr. Digulung kemudian dihamparkan. Itu memudahkan sebab seorang diglobalkan dulu, dirinci, diglobalkan dulu. Setelah dia mendengarnya secara global, dia ada gambaran-gambaran, nanti dia masuk ke rincian, akan lebih mudah masuk ke dalam rincian. Dan itu metodenya dua jenis kalau dalam ilmu bahasa. Ketika digulung, diringkas, begitu dihamparkan, kadang berhamparnya secara berurut. Itu namanya murattab. Dan kadang dihamparkan tidak berurut. Iya. Dan itu namanya gairu murattab. Dan itu dua hal digunakan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, yang berurut. Seperti ayat di akhir surah Hud. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Hari kiamat itu, hari di mana jiwa atau seorang datang, tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Maka disebutkan manusia di hari kiamat ada dua golongan. Ada yang syaqi, ada yang merugi, dan ada yang sa'id, ada yang beruntung. Jadi penyebutan global dulu. Keadaan manusia pada hari kiamat. Ada yang merugi, kemudian ada yang apa? Beruntung. Begitu masuk ke rincian, bersusun rinciannya. Kan disebut merugi, kemudian beruntung. Maka di ayat berikutnya, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ
Adapun orang yang merugi disebutkan. Setelah itu 3 ayat setelahnya dikatakan wa ammal ladzina su'idu, adapun yang beruntung, yang berbahagia, dia akan begini. Jelas ya? Ini berurut. Yang tidak berurut contohnya misalnya kita ambil ayat di surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Yang disebut apa? Memutih kemudian apa? Menghitam. Diglobalkan dulu 2 golongan pada hari kiamat. Begitu masuk kerincian, siapa yang dirinci siapa dulu? Dimulai dari yang hitam dulu. Iya. Famal ladzina swaddat wujuhuhum fa fin nari khalidina famal ladzina swaddat wujuhum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Itu yang hitam dulu. Kemudian setelah itu wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fil jannati hum fiha khalidun. Itu ghairu murattab namanya. Jadi tersusun, tapi secara umum itu uslub dalam bahasa Arab. Uslub dalam bahasa Arab. Sebenarnya ada ya di dalam sastra Indonesia juga ada. Cuman asalnya itu dari bahasa Arab. Iya. Demikian. Baik. Jadi penulis memakai metode ini di sini di dalam pembahasan sirah yang beliau paparkan. Kita sudah menjelaskannya di pertemuan yang telah lalu. Bagaimana awal kedatangan beliau ke Madinah, kemudian mendirikan masjid Kuba. Kemudian setelah itu diterangkan oleh beliau keutamaan kota Madinah. Iya. Kemudian di bait syair yang ke-272 di halaman 70 kata beliau rahimahullahu taala, aqama syahran thumma ba'du nazalat alaihi itmamus salati ukmilat. Iya. Baik. Aqama min syahri rabi'in li safar yubna lahu masjiduhu wal mustaqar wa wada al yahuda fi kitabihi ma bainahum wa baina ma ashabihi wa kana bada'ul amri bil adani ru'ya ibn Zaidin aw li amin thani. Baik. Ini penyebutan apa yang kejadian yang terjadi setelahnya di kota Madinah. Kata beliau aqama syahran, maka beliau pun tinggal 1 bulan, maksudnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita sudah terangkannya di pembahasan sebelumnya. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang ke kota Madinah, beliau tinggalnya di rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ beliau 1 bulan. Ya. Beliau berada di situ 1 bulan. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Tsumma ba'du nazalat alaihi itmamus salati ukmilat." Kemudian setelah itu turun kepada beliau tentang penyempurnaan salat. Iya. Jadi salat baru turun disempurnakan ya di Madinah. Ya, kalau begitu sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya bagaimana? Salatnya itu cuma 2 rakaat. Seperti salat musafir. Iya. Jelas ya? Nah, nanti turun syariat menyempurnakan salat. Syariat menyempurnakan salat. Baik. Iya. Jadi kewajibannya itu berubah menjadi 4 untuk semua waktu sholat, kecuali sholat apa? Sholat subuh. Karena sholat subuh itu panjang bacaan di situ, makanya dia tetap 2 rakaat. Iya. Dan kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib memang dari dahulu 3 rakaat. Jelas ya? Karena dia disebut sebagai witir akhir siang. Iya. Karena itu syah di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dan selainnya
bahwa Nabi SAW bersabda, "Furidatis salatu mathna mathna." Salat itu diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Awal kewajibannya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Zidat fil hadar wa ukirrat fis safar. Ditambah pada saat mukim dan tetap 2 pada saat musafir. Jelas ya? Maka ini ketentuan, ada perubahan di dalam pensyariatan namanya. Maka syariat yang terakhir, sholat itu kalau dia mukim, bukan musafir, maka sholatnya berapa? 4 rakaat, sempurna. Ya, jelas ya? Tentunya untuk sholat duhur, asar, dan isya. Adapun subuh dan maghrib memang musafir maupun mukim tetap berapa? 2 dan 3. Nah, ini peringatannya terhadap sebagian orang. Ada sebagian manusia aneh-aneh ya. Ya, antum pernah dengar ada orang yang dia memandang bahwa dirinya di Indonesia ini, dia tuh sholatnya harus sholat musafir, bukan sholat mukim. Kenapa? Karena dianggap belum berdiri negara Islam. Berarti masih pasir Mekah. Ya, kalau pasir Mekah, sholatnya masih 2 rakaat. Jelas ya? Ini orang-orang yang cara berpikirnya mungkin perlu dibawa ke bengkel. Ya. Karena ini dari hal-hal yang tidak pernah dipahami oleh para ulama seperti itu. Syariat ini ketika sudah ditambah sholat pada saat mukim, itu sudah menjadi syariat sampai akhir masa. Tidak ada lagi yang merubahnya. Bagi orang yang apa? Mukim. Kok tiba-tiba dia ada menggunakan lagi istilah pasir Mekah, pasir Medina. Ya. Itu enggak ada lagi istilah dari sudut apa? Hukum. Karena hukum-hukum syar'i itu sudah tetap. Ya. Adalah sebagian manusia. Ya, ini saya sebut aja ya. Kalau antum udah pernah dengar ya alhamdulillah. Ya. Ada sebagian orang yang sampai sekarang itu dia masih merasa dirinya di proses awal turun wahyu. Jadi penerapannya itu surah Iqra kalau dia. Ya. Karena menganggap dirinya belum ada apa? Khilafah Islamiyah. Ini cara berpikir yang ekstrim ya. Keluar dari jalan. Baik. Jadi sini harus dipahami bahwa itu syariat apabila telah ditetapkan oleh Nabi, maka itu sudah berlangsung hingga hari kiamat. Memang ada hal-hal yang dipertimbangkan terkait dengan fikih, kekuatan fikih, kelemahan. Nah, itu memang ada fikihnya. Ya, tapi bukan artinya berfungsi lagi dipakai ini pasir Mekah, pasir Medina. Ya, jelas ya? Tidak seperti itu. Baik, ini kekeliruan pemahaman ya, perlu diluruskan. Kemudian dikatakan di sini, aqama min syahri Rabi'in li Safar, yubna lahu masjiduhu wal mustaqar. Ya. Maka Nabi SAW pun beliau berdiam ya dari bulan Rabi', maksudnya Rabiul Awal ya sampai ke bulan Safar. Sampai ke bulan Safar, maksudnya Safar itu bulan kedua ya, di tahun kedua. Ya, jadi ini dari bulan Rabi' Al-Awwal beliau berdiam sampai ke tahun berikutnya di tahun kedua Hijriah di bulan Safar. Apa yang beliau lakukan di sana? Yubna lahu masjiduh. Dibangunkan untuk beliau masjid beliau yaitu Masjid Nabawi. Jadi itu proses pembangunannya setahun. Wal mustaqar dan tempat tinggal beliau. Karena rumah-rumah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di sekitar masjid. Dibangun di mana? Di sekitar masjid. Jadi masjid ini seperti tempat untuk mencetak dan tempat untuk mendidik ya umat, melahirkan generasi-generasi. Maka Nabi SAW sebagai pemimpinnya, sebagai pendidiknya, beliau tidak jauh dari masjid.
Iya. Ada kegiatan beliau sebagai manusia, tanggung jawab kepada istri dan keluarga, tetap berjalan bersama beliau. Beliau bangun rumah-rumah di sekitar masjid. Rumah-rumah di sekitar masjid. Jelas ya? Ini dari keindahan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bahwa pembangunan rumah beliau itu tidak sekaligus ya, langsung 9 rumah, tidak. Iya, karena dimaklumi bahwa Nabi itu hijrah dari Medina, dari Mekah ke Medina. Beliau waktu itu hanya membawa istrinya Sauda bintu Zam'ah. Jelas ya? Nanti akan diterangkan oleh beliau siapa lagi yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tahun ke-11. Akan datang dalam rincian ucapan penulis. Jadi pembangunan rumahnya itu tidak langsung membangun 9 rumah. Ya, tapi beliau bangun sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluan. Ya, dan para sahabat membangun rumah di sekitarnya. Membangun rumah di sekitarnya. Nah, memang kalau ingin membentuk peradaban, ya seperti itu caranya memang. Ya, harus berada di sekitar orang-orang yang misinya sama, pemikirannya sama. Orang-orang yang memang berada di atas keislaman yang benar. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun awal generasi umat ini. Baik. Jadi kemudian dikatakan wa wada al-yahuda fi kitabihi ma bainahum wa baina ma ashabihi. Kemudian dari kejadian di masa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan muwada'ah. Ya. Muwada'ah itu bahasa lain dari as-suluh, musalaha. Itu perjanjian untuk tidak saling berperang. Perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Perjanjian antara siapa dan siapa? Itu perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang bersama beliau dari kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dengan orang-orang Yahudi. Iya. Itu di dalam fi kitabihi, di dalam sebuah tulisan. Jadi itu ada tulisannya. Ya, kalau orang-orang sebagian manusia menyebutnya piagam Medina. Ya. Piagam Medina ini ramai kemarin ada yang bahas-bahas. Karena sesuatu dan lain hal. Ya. Dan di dalam masalah isi dari piagam Medina itu, jadi kalau beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi itu adalah hal yang dipastikan. Itu membaca ayat, baca surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, itu tampak jelas bahwa memang ada perjanjian dengan orang-orang kafir untuk tidak saling berperang. Maksudnya ada yang terkait dengan orang-orang kafir Mekah, ada yang terkait dengan orang-orang Yahudi di mana? Di Medina. Di kota Medina itu ada 3 suku Yahudi. Yang pertama Bani Qainaqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Ini 3 suku Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keindahan pengaturan beliau di dalam membangun negara Islam, di awal beliau berada di Medina, beliau sudah membuat perdamaian dengan orang-orang Yahudi untuk tidak saling berperang dan tidak saling mengganggu. Jelas ya? Apa isinya? Nah, inilah isinya yang berbeda pendapat di dalam riwayat-riwayat di pembahasan sirah. Ada sebagian yang membahas, mereka katakan sanad periwayatannya tidak ada yang kuat, bahkan dia katakan hadits palsu. Tadi mengatakan bahwa itu adalah perjanjian yang syah. Ada riwayat-riwayatnya. Yang mengatakan ada riwayatnya itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa isi perjanjian itu mencakup 2 hal, antara Nabi dan kaum muslimin di situ, ya, sekaligus antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi.
Dan dia mengatakan beda, perjanjian antara Nabi dan kaum muslimin itu hanya terjadi di tengah kaum muslimin saja, perjanjian tersendiri. Adapun antara Nabi dengan orang-orang Yahudi itu perjanjian tersendiri. Dan pendapat yang ketiga ini itu lebih kuat, lebih dekat. Karena di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansar di situ disaksikan oleh Nabi SAW apa yang merupakan isi perjanjiannya itu terjadi di rumah Anas bin Malik. Dan tidak disebut di situ ada orang Yahudi. Jadi dia zahirnya perjanjian tersendiri. Adapun dengan orang-orang Yahudi itu ada perjanjian tersendiri. Bagaimana isi perjanjiannya? Ya, inilah di dalam isi perjanjian kan dibangun di atasnya hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu hanya bisa dipetik dari sebuah nas yang syah penyandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keliru pada orang-orang yang membahas piagam Medina ini di mana kelirunya? Mereka itu hanya mengambil riwayat-riwayat dari buku-buku sirah. Kadang di buku sirah itu tidak ada sanadnya. Seperti Ibnu Ishaq misalnya, dia sebutkan ini piagam Medina. Tapi dia tidak sebutkan dari mana dia dapatkan riwayat itu. Jelas ya? Adapun poin-poin yang disebutkan, sebagiannya itu ada yang syah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi terpisah-pisah di berbagai tempat. Dalam konteks hadits Nabi SAW dan juga tidak disinggung sebagai isi perjanjian. Jelas ya? Tapi secara umum saya berikan kesimpulan bahwa perjanjian itu ada. Adapun rinciannya, bagaimana rincian atau isi poin-poin dari piagam Medina itu apa? Ini yang perlu pembahasan lebih mendetail dari sudut ilmu sirah dan ilmu riwayat. Walaupun di awal pembahasan saya sudah terangkan ya, ada perbedaan di dalam naqd, di dalam mengkritik riwayat antara ahli hadits dan ahli sirah. Ya, itu ada perbedaan dari sudut memeriksa riwayat. Jelas ya? Tapi secara umum di sini di pembahasan kita tidak akan bahas tentang masalah piagam Medina. Sebab ini kategorinya masuk di dalam pembahasan fikih tingkat lebih mendalam. Karena di dalamnya ada masalah politik negara, hubungan di dalam masalah politik dalam negeri, politik luar negeri. Ada hal-hal yang terkait dengan kondisi-kondisi bagaimana seorang pemimpin itu menjaga keutuhan di dalam sebuah negeri. Ini pembahasan-pembahasan ini perlu kajian-kajian tersendiri, perlu pembahasan-pembahasan tersendiri. Mungkin ada di sebagian tempat, mungkin di sesi penulis akan menyebutkan juru tulis beliau atau yang di tempat yang lain kita akan singgung nanti insyaallah taala dengan bentuk yang lebih mendetail. Karena penulis di sini cuma global kan, saya juga cuman menyimbang secara global apa kejadian-kejadian. Dan ini akhirnya terlihat ya terjadi di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Baik. Dari sini itu perlu dipahami bahwa seorang itu harus tahu posisi dirinya. Kalau dia bicara dengan masalah pribadi, ini orang sholatnya bagaimana, mengeluarkan zakatnya bagaimana, bagaimana dia puasa, bagaimana dia haji, itu terkait dengan orang pribadi. Tapi kalau dia bicara terkait dengan masalah negara, terkait dengan masalah banyak orang, terkait masalah darah, terkait dengan masalah keamanan umum, iya, itu ada pembahasan-pembahasan penting. Dan ada orang-orang khusus yang bisa membahas di situ. Tidak semua orang akalnya itu bisa berpikir ke sana. Dan pemahamannya sampai ke sana. Iya. Jelas ya? Karena itu dari kekeliruan besar di masa ini, pembahasan-pembahasan politik yang harusnya itu hanya di tangan orang-orang tertentu, itu menjadi konsumsi semua masyarakat. Jadi makan pagi, makan siang, makan sore, mungkin lebih banyak. Ya kalau kita makan 3 kali sehari, ini konsumsi berita-berita politik mungkin setiap saat. Dalam sehari dan semalam bisa 24 kali makan. Ya. Nah ini dari hal yang bisa apa? Sebenarnya membuang-buang waktu untuk sebagian orang, kemudian sebagian orang dia masuk kepada hal yang apa? Bukan bidangnya.
Baik. Jadi fungsinya kita belajar dari sirah, dari sejarah, dari fikih agama supaya kita paham. Setiap orang itu dia tempatkan dirinya di posisinya masing-masing. Jangan dia masuk ke dalam hal yang bukan urusannya di situ. Dan dia juga tidak akan ditanya tentang hal tersebut. Sebab Allah itu hanya membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, kemudian kata beliau, wa kana bada'ul amri bil adani ru'ya bin Zaidin auli amin thani. Iya. Kejadian di tahun kedua ini juga ada permulaan adan. Ya, jadi ini syariat adan ya. Mulai terjadi di tahun keberapa? Tahun kedua. Adan itu kalau di fikih, pembahasan fikih, adan itu berproses. Tidak langsung datang dengan adan yang seperti kita dengar sekarang. Jadi asalnya itu pertama kaum muslimin kalau adan cuma dikumandangkan saja, diumumkan. Sudah masuk waktu sholat, mereka berkumpul. Kemudian sholat. Jelas ya? Iya. Kemudian berproses setelah itu. Berproses setelah itu. Jadi ada tahapan-tahapannya disebutkan di pembahasan adan. Dan terakhirnya adalah Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih. Ya. Abdullah bin Zaid itu ada dua ya. Kalau sahabat. Ada Abdullah bin Zaid bin Asim al-Muzani. Dan ada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Kalau di pembahasan adan itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini dia melihat adan dalam mimpinya. Jadi dia mengumandangkan adan seperti yang biasa kita dengar sekarang. Maka dia ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil Bilal. Ya. Kemudian beliau perintah kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan adan yang kamu lihat itu kepada Bilal. Maka Bilal pun yang mengumandangkan adan. Jelas ya? Bilal yang mengumandangkan adan. Dan ini kejadiannya di tahun kedua Hijriah. Iya. Ada yang mengatakan bahwa bukan di tahun kedua, tapi di tahun yang lainnya. Ya, di tahun yang lainnya. Yaitu di tahun pertama. Nah, ini pendapat lebih dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian kejadian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala wa fihi fardhu shaumi waz zakati lil fitri wal idain bis salati bi khutbatain ba'du wal udhiyatu ya kada zakatu malihim wal qiblatu lil masjidil harami wal bina'u bi aishin kadzalika az-zahra'u. Iya. Kata beliau fihi di tahun ini juga. Tahun ini tahun berapa ini berarti? Kita masih bicara di tahun kedua Hijriah. Diwajibkan puasa. Jadi puasa itu kewajibannya tahun keberapa? Kedua Hijriah. Waz zakati lil fitri. Diwajibkan juga zakat fitri. Ya, jadi zakat fitri itu lebih dahulu kewajibannya daripada zakat harta. Padahal sama-sama di tahun kedua ya. Baik. Kemudian diwajibkan juga wal idaini bis salati bi khutbataini ba'du. Kemudian salat Id dengan dua khutbah. Wal udhiyah. Dan diwajibkan pula di tahun ini udhiyah, kurban. Ya, itu kewajiban berkurban. Karena Nabi SAW beliau berkurban di tahun ini. Demikian pula diwajibkan zakat harta. Wal kiblatu lil masjidil harami. Demikian pula kiblat berubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu berubah di tahun kedua Hijriah. Iya. Ada silang pendapat ya. Di tahun kedua itu di bulan apa? Dan populernya di kalangan ulama dia di pertengahan Rajab berubahnya. Iya. Baik. Jadi kiblat tadinya ke Baitul Maqdis berubah menjadi kemana? Ke Masjidil Haram. Dan ini di tahun kedua Hijriah. Demikian pula dari kejadian wal bina'u bi Aish. Aish ini siapa? Hah? Maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini boleh ya dalam bahasa Arab. Baik. Jadi Aisyah itu sudah dinikahi oleh Nabi di umur 6 tahun.
dinikahi oleh Nabi. Tapi Nabi hidup bersama Aisyah itu nanti ketika umur Aisyah 9 tahun. Ketika umur Aisyah berapa? 9 tahun. Iya. Nah itu kejadiannya di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah. Baik. Tadi sengaja saya terangkan ya bahwa perempuan itu boleh dinikahkan. Walaupun usianya masih muda. Jelas ya? Ya kalau ada yang mengkritik syariat ini, dia tidak terima tentang syariat ini, maka itu artinya dia mengkritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa dianggap kafir, keluar dari Islam. Jangan berjelek sangka dalam hal itu. Itu menzalimi perempuan. Siapa bilang? Nabi menikahi di umur berapa? 6 tahun. Tapi hidup bersama di umur 9 tahun. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu dilihat. Karena kemampuan perempuan hidup bersama itu beraneka ragam. Ada yang 9 tahun cocok, ada yang kurang, ada yang lebih. Dan kaidah umum di dalam syariat ini tidak boleh la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Adapun perempuan dinikahkan di usia dia masih 6 tahun, itu maslahat untuk dia. Kalau dia sudah punya suami kan ada yang menafkahinya. Ada yang bertanggung jawab terhadapnya. Ya. Nah, mungkin saja ada sebagian orang tua itu sangat membantunya. Nah itu kebaikan di dalam syariat. Cuman sebagian manusia pikirannya rusak. Otaknya nggak beres. Ya. Akhirnya berpikirnya macam-macam. Berpikirnya macam-macam. Dia nggak tahu bahwa Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling perahmat, dan orang yang paling pengasih. Jangankan terhadap umat Islam, terhadap istri-istrinya, terhadap orang kafir pun, beliau itu adalah rahmat. Karena beliau adalah rahmat untuk semesta alam. Bukan saja untuk jin dan manusia, bahkan seluruh alam semesta ini beliau adalah rahmat. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini kadzalika az-Zahra'u. Pada tahun kedua Hijriah ini juga Ali bin Abi Thalib itu hidup bersama dengan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Az-Zahra artinya siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Az-Zahra. Kenapa disebut Az-Zahra? Dari kata Zahra ya artinya bunga, kembang. Karena beliau adalah kembang Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya yang paling bungsu. Iya. Kemudian kata beliau, wa badrunil kubra wa fi tsalitsati dukhuluhu bi Hafsat al-Qanitati. Iya. Wa Zainabani wa bana ibnu Affan bi ummi Kulthum wa fihi al-jam'an iltaqaya bi Uhud wa Rabi'ah bi'ru ma'unatin bitilkal faji'ah gazuhu banin nadhiri wa jalau datur riqa'i ba'daha kama hakau. Baik, ini kejadian berikutnya di masih tahun kedua adalah perang Badar. Perang Badar yang besar, Al-Kubra. Itulah kisah perang Badar yang terkenal ya, yang tersohor. Insyaallah akan datang nanti rinciannya bagaimana peperangannya di penyebutan penulis tentang peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun kedua ini itu awal syariat jihad fi sabilillah. Dan syariat jihad itu tidak langsung turun seperti itu, tapi datang dalam bentuk Nabi diizinkan untuk memerangi siapa yang memerangi mereka. Iya. Jadi orang-orang kufar Quraisy ini dari dulu memerangi mereka. Maka beliau diizinkan untuk memerangi mereka. Itu tahap awal dari syariat jihad. Baik. Kemudian wa fi tsalitsah, kejadian di tahun ketiga. Kejadian di tahun ketiga Hijriyah dukhuluhu bi Hafsata al-Qanitati. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Hafsah al-Qanitah. Artinya beliau menikahi siapa? Hafsah bintu Umar ibn Khattab. Iya, Al-Qanitah maksudnya orang yang taat beribadah. Karena Hafsah ini radhiyallahu anha, beliau itu seorang yang dikenal rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Iya. Baik. Kemudian berikutnya Zainabani. Dan di tahun ketiga Hijriah ini juga Nabi menikahi
dua istrinya Zainab, yaitu Zainab bintu Huzaimah Al-Harithiyah dan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Baik. Iya, ini di hitungan Al-Iraqi ya, rahimahullah, bahwa ini kejadian di tahun ketiga. Terkait dengan Zainab bintu Huzaimah itu nggak ada masalah ya, tapi untuk Zainab bintu Jahsh itu ada silam pendapat. Apakah di tahun ketiga atau di tahun keempat atau di tahun kelima? Iya, atau ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Ya, tapi penulis di sini beliau menguatkan di tahun ketiga. Sebagian ulama ada yang lebih menguatkan di tahun yang keempat. Iya. Baik. Kemudian wabana Ibnu Affan bi Ummu Kulthum. Dan di tahun ketiga ini juga Ibnu Affan itu tinggal bersama Ummu Kulthum. Nikah dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-jam'an iltaqaya bi Uhud. Dan di tahun ketiga ini kejadian berjumpanya dua pasukan di Uhud. Artinya ini perang apa? Perang Uhud. Karena perang Uhud itu dimaklumi ya. Ya, setelah kaum musyrikin mengalami kekalahan di Badar, ya, maka mereka ingin membalas. Maka itulah kejadian peperangan yang terjadi di mana? Di Uhud. Baik, itu tahun ketiga semuanya. Baik. Warabi'ah, dan di tahun yang keempat bi'ru ma'unatin bitilkal faji'ah. Iya. Di tahun keempat peperangan yang terjadi di Bi'r Ma'unah. Iya. Bi'r Ma'unah ini tempat air ya, nama sumur milik Bani Amir bin Sa'sa'ah. Dan ini kejadiannya di bulan Safar. Di mana Nabi SAW mengirim para qurra, para ahli qiraah. Jumlahnya 70 orang. Maka oleh Amir bin Tufail dan kaumnya semuanya dibunuh. Ahli qiraahnya Nabi itu. Padahal orang hafal Quran ini. 70 orang, bayangkan. Iya. Semuanya dibunuh kecuali 2 orang saja. Yang tersisa. Maka Nabi SAW melakukan kunut nazi selama 1 bulan. Mendoakan kebinasaan untuk mereka. Dan itu kejadiannya di tahun keberapa? Di tahun keempat Hijriah ini. Iya. Dan di tahun keempat juga, wa ghazwuhu Bani Nadhiri wajalau. Iya. Di tahun keempat juga itu peperangan terhadap Bani Nadhir. Iya. Wajalau, dan mereka meninggalkan ya kampung tempat tinggal mereka. Ya. Setelah dimaklumi ya bagaimana mereka diperangi, mereka tinggalkan dari seluruh hartanya. Ya. Baik. Dalam rincian yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian Datur Riqa'i ba'daha kama hakau. Juga kejadian yang terjadi adalah peperangan yang disebut Datur Riqa'. Dikatakan Datur Riqa' karena Riqa' itu dari kata apa namanya? Yang sobek-sobek. Ya. Katanya waktu itu mereka kurang kendaraan. Jadi makanya banyak pasukan pejalan kakinya. Akhirnya sobek-sobek dari alas kakinya. Makanya disebut Datur Riqa'. Iya. Baik. Ada yang menyebut dengan penamaan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Datur Riqa' karena katanya benderanya itu sobek-sobek. Makanya disebut Datur Riqa'. Kama hakau. Maksudnya sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Iya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Baik. Selesai ya tentang beberapa kejadian di tahun yang keempat ini. Atau kita lanjutkan ya sedikit lagi. Kata beliau, qailun fiha salatu qussirat wal khamru hurrimat aw fil lati jalat wa qila fiha ayatut tayammumi kada salatul khaufi ma khulfin numi. Iya. Baik. Kemudian ada yang berkata, ada yang berpendapat bahwa di tahun keempat ini itu salat diqasar. Ya, dan itu memang ada silam pendapat ya terkait dengan masalah
di awal yang kita sebutkan, ya di tahun pertama tentang penyempurnaan sholat dan qasornya. Ada yang mengatakan itu di tahun keempat. Baik. Wal khumru humirat, dan di tahun hurrimat. Dan di tahun keempat ini juga khamar itu diharamkan. Jadi khamar itu pengharamannya bertahap. Ya. Jadi pertama khamar itu cuma diterangkan dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Iya. Setelah itu tahapan berikutnya khamar itu dilarang bagi orang yang ingin sholat. Tidak boleh dekati sholat. Terakhir baru diharamkan sampai hari kiamat. Nah, itu tahapannya khamar. Dan itu di tahun keberapa? Di tahun keempat ini. Au fil lati khalat. Iya. Ada yang mengatakan di tahun keempat atau di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya. Ini disebutkan silam pendapat di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wakila fiha ayatut tayammumi. Ya, dan ada yang berkata di tahun ini turun kewajiban tentang tayammum. Turun ayat yang menjelaskan tentang tayammum. Ya, dan ini kisah syariat tayammum dimaklumi ya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalungnya. Akhirnya dicari-cari kalungnya itu. Ya, tertahan pasukan, tidak ada air di situ. Akhirnya turunlah syariat apa? Syariat tayammum. Itu disebut dari keberkahannya keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali kejadian terkait dengan keluarganya yang menjadi sebab turunnya apa? Ayat-ayat Al-Quran. Nah ini syariat tayammum turun di kejadian itu. Baik. Kada salatul khawfi ma'khulfin numi. Demikian pula terkait dengan salat al-khawf. Ya. Salat khawf itu terjadi di tahun itu juga. Salat khauf itu adalah syariat salat ya ketika terjadi kekhawatiran. Ya kembali kita lihat ke bait syair yang ke-283. Wa qailun fiha as-salatu qusirat wal khumru hurrima. Ya. Di situ aunya enggak dibaca ya. Wa hurrumu wal khumru hurrimau fa fillati khalat. Supaya wazan syairnya pas. Ya, jadi mustaf'ilun, mafa'ilun, mafa'ilun. Nah, itu tepat di atas timbangan Bahrul Rajas. Jadi kata beliau waqailun fiha, ada yang mengatakan bahwa pada tahun keempat Hijriah ini as-salatu qusirat. Salat itu diringkas. Jadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ada syariat mengqasar. Iya. Ini pendapat Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau yang disebutkan menyebutkan tentang hal tersebut. Iya. Baik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Manawi rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan ini di syarah beliau terhadap Al-Alfiyah. Baik. Kemudian wal khumru hurrimat, dan khamar diharamkan. Kita sudah terangkan ya bahwa khamar itu ada tahapan di dalam pengharamannya. Tidak langsung datang begitu pengharaman. Jadi kalau detailnya itu ada 4 tahapan. Ya. Ada tahapan dibolehkan. Sepanjang tidak berlebihan. Terus ada tahapan diterangkan bahwa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ada tahapan dilarang pada saat mendekati salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dan kalian sedang mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, tahapan yang terakhir itu ayat di surah Al-Maidah. Iya. Pengharaman khamar tersebut. Baik. Nah, ini disebutkan di tahun yang keempat. Hanya saja ada silam pendapat. Apakah di tahun keempat diharamkannya atau di tahun ketiga? Iya.
Itulah yang beliau katakan di sini, au fillati khalat, atau di tahun sebelumnya, tahun yang telah berlalu. Iya. Wakila fiha ayatut tayammum. Wakila, di sini beliau katakan kila ya, dan dikatakan. Kila itu biasanya bahasa dipakai mengungkap ucapan, tapi ada bentuk melemahkan. Ya. Tapi beliau pilih di sini tahun keempat. Sebagian ulama ada yang menyebutkannya bukan di tahun keempat. Karena Abu Hurairah sendiri menyebutkan turunnya tayammum. Abu Hurairah hadir di situ dan dimaklumi bahwa keislaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu di tahun ke-7 Hijriah. Jadi maksudnya di sini ada silam pendapat ya tentang ayat tayammum. Tapi tentang turunnya ayat tayammum itu terkait dengan kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu adalah hal yang syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini tadi saya singgung ya bagaimana Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya karena Aisyah kehilangan kalung, dia cari kalungnya tersebut. Kalung itu milik salah seorang istri Nabi yang lain, dipinjam oleh Aisyah. Hilang. Ya. Ya dia berat untuk hal itu. Karena ini bukan kalung dia, kalung orang. Nah, itu subhanallah ya, dari amanah ya. Kemudian Nabi SAW itu menghentikan pasukan karena kalung istrinya hilang. Ya. Jadi jangan berkata ini gara-gara satu perempuan, pasukan semuanya menjadi apa? Tertahan. Nah, ini urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu kadang seorang pemimpin itu melakukan sesuatu ada sudut-sudut tertentu yang dia pandang. Selain daripada dia jaga kemaslahatan keluarganya, mungkin dia ingin tunjukkan juga, beliau ingin tunjukkan bagaimana pentingnya menjaga amanah. Kalau seorang meminjam sesuatu, dia pelihara dengan baik. Kemudian mungkin juga pasukannya harusnya tidak berjalan terlalu tergesa-gesa. Ya mungkin ada hikmah-hikmah yang lain di situ. Jelas ya? Baik. Tapi ini dari keberkahan. Jadi musibah yang terjadi, kehilangan, akhirnya dicari, sudah dicari kemana-mana, nggak ketemu. Ternyata begitu kendaraan Aisyah berdiri, kalungnya ada di bawah situ. Ya, jelas ya, kalungnya diketemukan. Nah, dan keterlambatan ini menjadi sebab turunnya ayat tayammum. Jadi kadang musibah yang menimpa, halangan tertentu, kesusahan, itu bisa menjadi sebab kebaikan. Karena itu kehidupan seperti itu. Seorang itu kalau mengalami suatu kesusahan, perkara yang kadang berat dalam kehidupan, jangan selalu berburuk sangka. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin di belakang hal tersebut ada pintu-pintu kebaikan yang Allah ingin bukakan untuk kita. Baik. Kata beliau, kata salatul khawfi ma'khul fin numi. Demikian pula salat khauf. Jadi tahun keempat ini ada syariat salat khauf. Salat khauf ini itu salat yang dilakukan karena adanya ketakutan, kekhawatiran. Apakah terhadap musuh, terhadap binatang buas, ya, atau terhadap apa saja. Jelas ya? Tidak mesti musuh ya. Jadi jangan selalu memahami salatul khauf ini khusus peperangan, tidak. Salatul khauf itu kalau ada kekhawatiran. Seorang di hutan misalnya, ada beberapa orang di hutan ya. Ya. Itu bisa salat khauf. Jadi kalau semuanya salat menghadap kiblat, tiba-tiba harimau dari belakang datang, ya. Nah, itulah ada syariatnya salat khauf. Sama kalau seorang salat di dekat bendungan. Bendungannya ini sudah retak dari tadi. Jelas ya? Jadi kalau semuanya sementara sholat, bendungannya tiba-tiba pecah, ya, ini kan akan menghanyutkan semuanya. Jadi ada syariat sholat khauf dan kaifiatnya itu banyak. Ada beberapa kaifiat dinukil dari Nabi SAW dalam hadits-hadits yang sahih. Jadi dibuat berbagai bentuk kaifiat sholat khauf. Ya, dilihat apa yang mudah untuk seseorang itu di kondisinya. Jelas ya? Karena sholat khauf itu kadang dilihat pada kekhawatirannya di mana. Kalau kekhawatirannya di depan,
Nah, itu ada kaifiat sholat khauf yang cocok di situ. Kalau kekhawatirannya bisa di mana-mana, di depan, di kanan, kiri, di belakang, nah itu ada bentuk sholat khauf yang cocok untuk itu. Jelas ya? Baik. Nah ini pembahasannya di pembahasan fikih. Kita tidak kaji di sini. Jadi pembahasan sirah itu hanya mengungkap kejadian-kejadian. Baik. Khulfin numi. Tentunya pada ayat tayamum dan sholat khauf ini ada silam pendapat yang diriwayatkan di situ. Numi artinya diriwayatkan. Iya. Baik. Wakila fil khamsi. Nah, ini pendapat lain. Ada yang mengatakan bahwa sholat khauf itu justru disyariatkannya di tahun keberapa? Di tahun kelima. Iya. Ini salah satu pendapat ya. Terkait dengan masalah tersebut. Nah ini panjang ya uraiannya. Cuman di pembahasan seperti ini. Ya kita lihat ya. Al-Iraqi memaparkan. Nah itu cukup bagus ya untuk kita kenal. Wafihi dan di tahun ini. Tahun ini kemana ini? Tahun keempat atau kelima? Nah, ini beliau sudah masuk di tahun kelima. Jadi sekalian ada yang mengatakan sholat khauf itu di tahun kelima. Begitu sudah beliau sebut tahun kelima, sekalian beliau urut kejadian di tahun kelima. Wafihi, maksudnya di tahun kelima, nazalat ayul hijabi. Ayu itu jamak dari ayat. Ayat itu bisa dijamak ayatun dan bisa dijamak ayun. Dua jamaknya. Ya. Turun ayul hijabi. Ayat-ayat tentang hijab. Ada kelima ini juga. Jadi memang ini disebutkan ya. Disebutkan oleh para ulama di buku-buku sirah tentang turunnya ayat hijab. Sebab ini kejadian-kejadian besar. Di dalam kehidupan Nabi SAW. Supaya dipahami bahwa masalah hijab itu bukan masalah kecil di tengah umat Islam. Dia itu tercatat di dalam sejarah. Agar supaya diketahui bahwa ini adalah syariat yang agung di tengah umat ini. Baik. Kemudian kata beliau wal khusufu sulliyat. Ya. Di tahun ini juga salat khusuf atau khusuf dilakukan salat liqamarin. Karena gerhana bulan waktu itu. Iya. Karena gerhana bulan. Nah, ini kejadian di tahun kelima. Baik. Jadi waktu itu terjadi gerhana bulan, maka Nabi SAW melakukan sholat gerhana. Melakukan sholat gerhana. Jadi bisa dibayangkan ya, di umat ini itu awal kali Nabi melakukan sholat apa? Sholat gerhana. Iya. Makanya dinukil hal tersebut. Dan di kejadian di tahun yang kelima. Kemudian kata beliau fihi Ghazul Khandaqi. Dan di tahun kelima juga ada perang Khandaq. Perang Khandaq yang disebut dengan perang Ahzab juga. Dikhususkan satu surah khusus dalam Al-Quran. Bercerita tentang peperangan ini. Sudah disebut dengan surah apa? Apa nama surahnya dalam Al-Quran? Surah Al-Ahzab. Surah ke-33 di dalam Al-Quran. Iya. Itu kejadian ya di perang Ahzab ini, di perang Khandaq. Iya. Dan setelah itu disinggung tentang peperangan terhadap Bani Quraidah. Juga di dalam surah. Iya. Itu luar biasa ya, surah-surah yang menjelaskan tentang peperangan itu. Apa-apa yang terjadi dalam peperangan. Nah itu bagus sekali direnungi ya. Seperti perang Uhud di surah Al-Imran. Perang Badr di surah Al-Anfal. Perang Hunain di surah At-Taubah. Kemudian di surah Al-Ahzab ini. Nah, itu dari hal-hal yang bagus untuk direnungi dan dicermati. Karena kandungan ayat-ayat Al-Quran itu sangat mendalam sekali. Membahasakan kejadian-kejadian yang seperti ini. Baik. Jadi ini di tahun kelima. Al-Khandaq itu
Kalau di kota Madinah sekarang itu yang dibangun di situ yang disebut oleh orang-orang dengan Sab'a Masajid. Ada 7 masjid ya. Nah, itu bekas-bekas parit dibangun itu di situ. Sekarang dibangun di masjid. Baik. Kita akan beri nanti rinciannya di kisah di bab khusus peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'a Quraidatin ma'al mustaliki. Ya. Bisa dibaca ma ya, ma Quraidatin, dan bisa juga dibaca ma'a Quraidatin. Tidak ada masalah. Dari sudut wazan syairnya memungkinkan. Perang Khandaq itu setelah selesai, jadi setelah kaum musyrikin dan siapa yang membantu mereka di perang Ahzab itu semuanya terusir, ya, dengan kejadian-kejadian adanya adu domba antara mereka, kemudian datang angin kencang menghamburkan mereka. Mereka akhirnya bubar semuanya. Maka para sahabat kembali ke rumah-rumahnya. Ya. Dan Rasulullah sudah mau meletakkan pedangnya. Jibril datang. Kemudian berkata, kalian sudah meletakkan pedang-pedang, sedangkan kami para malaikat belum meletakkan senjata. Maka beliau diperintah untuk memerangi Bani Quraidah. Sebab mereka melanggar perjanjian. Kan sudah disebut berjanji, perjanjian orang Yahudi. Sedangkan Bani Quraidah ikut membantu orang-orang kufar di mencelakakan Nabi SAW di Yaum Al-Ahzab. Maka langsung mereka diperangi. Itulah peperangan Bani Quraidah namanya. Baik. Berikutnya di tahun ini juga Ma'al Mustaliki ala Sahih. Bersama dengan peperangan terhadap Bani Al-Mustaliq. Iya. Ala Sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ya, Mustalik ini itu lakop ya untuk Khuzaimah bin Sa'ad bin Umar. Orang Khuza'ah. Iya. Dan disebut juga ada nama lainnya. Selain disebut Ghazwatu Bani Al-Mustalik, disebut juga dengan nama Ghazwatu Al-Muraisi. Ghazwa Al-Muraisi. Iya. Baik. Dan itu Muraisi sebuah sumur berada di Bani Mustalik. Jadi itu 2 penamaan. Ya memang di pembahasan sirah itu kadang ada nama-nama ya. Itu aja yang perlu kita kenal. Iya. Nah, dan di sini kata beliau wabiha, dan di kejadian ini juga bana biha wabiha Juwairiyah bana biha. Ya. Dan di kejadian ini Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Menikahi Juwairiyah dan beliau tinggal bersamanya. Iya. Baik. Juwairiyah radhiyallahu anha. Dan dimaklumi ya bagaimana Nabi SAW di dalam kisah menikahi Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Nanti kita ada pembahasan khusus di Alfiyah ini terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan memberikan pembahasan yang secukupnya di situ terkait dengan istri-istri Nabi. Berikutnya wal ifku au fil atiyah. Demikian pula dari kejadian adalah kejadian al-ifk. Ya. Tuduhan dusta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang dilontarkan oleh kaum munafikin. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini di tahun ke-5 dan ada yang mengatakan di tahun berikutnya yaitu di tahun ke-6. Di tahun ke-6. Dan dimaklumi ya bagaimana tuduhan kaum munafikin terhadap ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah dengan turun 10 ayat Al-Qur'an. Menerangkan kesucian beliau dan bersihnya beliau dari tuduhan tersebut. Iya. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun dari perempuan yang pernah ada di alam semesta ini. Turun 10 ayat yang membersihkan kedudukannya dan membersihkan namanya. Iya. Dan menjadi pelajaran-pelajaran yang dibaca hingga hari kiamat. Radhiyallahu ta'ala anha. Baik.
Selesai sudah ya kejadian tahun kelima.